Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Felita dengan NIM G701-24011 dari kelas A Praktikan Praktikum Analisis Farmasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pendahuluan percobaan 2, yaitu lanjut saja kita simak pembahasannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kriteria struktur kimia yang harus dimiliki oleh suatu molekul seperti paracetamol agar dapat diidentifikasi oleh spektrofotometer UV vis adalah sistem kromofor, yaitu gugus tidak jenuh dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi, seperti misalnya cincin benzena yang memiliki elektron pi yang dapat tereksitasi ke pi bintang sehingga dia menyerap cahaya UV vis. Nah, kalau pada paracetamol, cincin aromatiknya ini dia berperan sebagai kromofor utama yang menimbulkan serapan sekitar 243 nanometer. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan fungsi dan juga ciri-ciri dari gugus kromofor dan aukrosom dalam proses identifikasi sampel adalah yang pertama gugus kromofor. Nah, gugus kromofor ini adalah bagian molekul yang langsung menyerap cahaya UV vis yang biasanya dia berupa ikatan tidak jenuh seperti C rangkap 2C, C rangkap 2O, dan C rangkap 2N atau sistem aromatik misalnya benzena yang memiliki elektron pi atau N yang mudah tereksitasi ke pi bintang. Nah, kromofor ini dia akan menentukan posisi lambda max dan berperan sebagai sidik jari struktur dalam proses identifikasi sampel. Yang kedua yaitu gugus ausokrom, adalah gugus jenuh dengan pasangan elektron bebas seperti misalnya pada OH, NH2, OR, SH, dan Cl yang tidak menyerap kuat sendiri, tetapi terikat langsung pada kromofor yang dapat menggeser lambda max ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik dan memperbesar intensitas serapan atau hiperkromik dengan memperluas delokalisasi elektron pi. Pembahasan yang ketiga yaitu spektrofotometer ini dia dapat mengidentifikasi perubahan struktur setelah penambahan NaOH pada sampel melalui fenomena pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar dengan cara setelah penambahan NaOH pada sampel yang mengandung gugus fenolik, maka terjadi deprotonasi OH menjadi omin, sehingga ion fenolat yang terbentuk memiliki pasangan elektron bebas yang lebih mudah terdelokalisasi ke cincin aromatik. Hal ini dapat memperluas sistem konjugasi pi, sehingga energi transisi elektron dari pi ke pi bintang menurun dan molekul ini dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang lebih besar. Dengan spektrofotometer UV vis, maka perubahan ini terlihat sebagai pergeseran lambda max ke arah gelombang lebih besar atau batokromik dan sering disertai peningkatan intensitas serapan. Nah, pembahasan yang keempat yang dimana setiap gugus fungsi atau molekul memiliki lambda max yang spesifik karena selisih energi atau delta E antara orbital dasar dan orbital tereksitasi ini sangat bergantung pada struktur elektronik dan juga jenis ikatannya, dimana ikatan tidak jenuh seperti C rangkap 2C dan C rangkap 2O dan sistem aromatik serta derajat konjugasi itu dia menentukan seberapa besar delta E. Semakin panjang konjugasi, delta E semakin kecil, sehingga lambda max semakin besar atau redshift. Nah, pengaruh lingkungan seperti pelarut, pH, substituen, itu dia juga dapat mengubah distribusi elektron dan profil energi. Nah, lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu berdasarkan hukum Lambert-Beer, A sama dengan epsilon kali B kali C, pengukuran kadar sampel harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum atau lambda max karena titik itu absorptivitas molar atau epsilon dia mencapai nilai tertinggi, sehingga sedikit perubahan konsentrasi atau C akan menghasilkan perubahan absorbansi atau A yang besar dan sensitivitas analisis menjadi lebih maksimal. Di sekitar lambda max, kurva serapan relatif datar sehingga kesalahan kecil akibat pergeseran panjang oleh alat tidak banyak mengubah nilai A sehingga hasil lebih stabil dan reproducible. Selain itu, hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi paling baik dipenuhi pada lambda max sehingga kurva kalibrasinya ini dia mendekati garis lurus dan penetapan kadarnya itu lebih valid. Sekian penjelasan tugas pendahuluan 2 dari saya. Saya harap penjelasan saya bisa menjadi ilmu bagi teman-teman. Saya juga memohon maaf bila ada kesalahan kata dan sampai jumpa di tugas pendahuluan selanjutnya.